Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Bambang Ahmad Wafi, BA MPDI, Hafizahullah. Masih membawakan kitab Al-Usul Ats-Tsalasah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tema Iman kepada nama-nama dan sifat Allah. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu, ba'da asar, dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pendengar setia Radio Roja Darussalam dan Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas suatu permasalahan yang luar biasa pentingnya, yaitu al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengandung 4 perkara. Dan kita telah membahas 3 di antaranya. 4 perkara yang merupakan kandungan dari kita beriman kepada Allah adalah yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada. Wujud. Kemudian yang kedua, kita yang merupakan kandungan dari beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu birububiyyatihi, beriman dengan rububiyahnya Allah, beriman bahwasanya Allah lah sang pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan. Kemudian kita pun yang ketiga kandungannya al-imanu biuluhiyatihi, beriman dengan uluhiyahnya, yaitu mengimani bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kalau ada yang menyatakan ada yang lain yang berhak disembah selain Allah, maka cacat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat di antara kandungan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana maksud beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi fi kitabih. Menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya. Sehingga apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, maka kita pun menetapkannya sebagaimana Allah menetapkannya. Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya. Au sunnati rasulihi, atau di dalam sunnah rasulnya. Apa maksud sunnah rasulnya? Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena makna sunnah secara bahasa artinya adalah jalan, cara, secara bahasa. Sunnah artinya jalan atau cara. Secara istilah fikih, sunnah adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la ya'thamu tarikuhu. Apa yang mana pelakunya mendapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Ini permasalahan fikih. Sunnah menurut istilah fikih. Menurut kajian fikih. Ya. Menurut kajian hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwal wal af'al wat taqrir. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sehingga ketika kita sering mendengar kalimat yang disampaikan oleh sebagian kaum mukminin, ini kan sunnah Nabi. Ini kan sunnah Nabi. Berarti maksudnya apa? Ini adalah caranya Nabi. Ini adalah contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus hukum secara fikihnya apa? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ya. Di antara contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib
Salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah perbuatan Nabi SAW. Maka sunnah Nabi SAW. Tapi hukumnya wajib. Ya. Dan banyak contoh lainnya karena ini bukan kajian kita. Intinya sebagai kaum mukminin antusias menjalankan contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kembali, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya Al-Quran atau di dalam sunnahnya Rasulnya, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, minal asma'i was sifat, berupa nama-nama dan sifat-sifat. Nama apapun yang Allah tetapkan bagi dirinya, sifat apapun yang Allah tetapkan bagi dirinya di Al-Quran maupun di hadis, maka kita menetapkannya alal wajhil laiqi, ya, berdasarkan kondisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya jelaskan pertama yang lalu, ini diulang sedikit. Apa maksudnya dari sisi sudut pandang yang layak bagi Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia punya tangan, sebagaimana firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah mengatakan yang di tangannya, ini kan berarti suatu sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya Al-Quran, ya kan? Berarti kita beriman dengan nama dan sifat Allah, kita tetapkan Allah punya tangan. Dari mana? Allah yang bilang di Al-Quran Allah punya tangan. Terus gimana tangan Allah? Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Ya. Sama kita bilang. Lanjut, min ghairi tahrifin. Tanpa dipalingkan maknanya. Tanpa dipalingkan maknanya. Allah yang di tangannya segala kerajaan. Kalau Allah punya tangan, ini diantara kelompok yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Dia mengatakan kalau Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Kalau gitu Allah nggak boleh punya tangan. Kalau Allah punya tangan, Allah sama dengan makhluk. Jadi makna tangan di sini bukanlah tangan, tetapi al-qudrah, kekuasaan. Sehingga diterjemahkanlah Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Padahal jelas bahasa Arabnya yad itu tangan. Itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak memalingkan maknanya, tangan ya tangan sudah. Nggak boleh dirubah-rubah. Ustaz, ini kan kerangka berpikir. Ini kan wujud kita memahami perkara secara kontekstual, bukan tekstual. Beda pembahasan. Kok bisa? Iya. Kenapa? Antum tahu istilah aja tekstual kontekstual. Pengamalannya gimana? Orang-orang akademisi, mahasiswa, dosen, kita para akademisi, tekstual kontekstual, tekstual itu letter plug. Letter luck. Sama aja kan letter plug, sama perkata. Kalau kontekstual sesuai sebabnya. Maksud tekstual kontekstual, ini ada nas. Kontekstualnya apa? Kalau ayat Al-Quran, kontekstualnya apa? Asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini. Maka itu kontekstual. Ya, itu kontekstual. Ternyata ayat ini turun, contoh, kita memahami kontekstual. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna syani'aka huwal abtar." Dan sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus.
Kalau pemahaman tekstual, saya muslim nih. Kamu benci saya, kamu putus. Nah, tekstualnya. Ya kan? Tapi kontekstualnya apa? Ayat ini turun, putus itu putus apa maksudnya? Putus harapan. Putus apa? Ternyata lihat kontekstual. Ternyata ayat ini turun ketika Nabi SAW dicela oleh orang-orang musyrik Quraisy lantaran anak laki-laki Nabi yang bernama Qasim meninggal. Anak laki-laki Nabi bernama Al-Qasim meninggal. Maka nama kunyah Nabi SAW adalah Abul Qasim. Ketika Qasim meninggal, maka habis anak laki-laki. Abdullah meninggal, ya Qasim meninggal. Jadi tinggal Qasim meninggal, sudah anak perempuan. Nasab itu dari laki-laki. Maka putus nasab Nabi SAW. Dan ini penghinaan, maksudnya kehinaan di zaman itu. Maka dia mengatakan Muhammad abtar, Muhammad abtar. Muhammad putus sudah generasinya, putus nasabnya. Ya, dihina terus, dibenci. Ya. Maka Allah katakan wa inna syani'aka huwal abtar. Menghibur Nabi SAW, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus, bukan kamu yang terputus. Ya. Dan di tafsirnya yang lain, sebab turunnya ayat ini juga tentang putusnya nasab, maka terputus dari rahmat Allah, terputus dari kemuliaan dan semacamnya, justru yang menghina kemudian terputus dari rahmat Allah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia punya anak laki-laki, dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memahami kontekstual, berarti tidak semua orang membenci kita lantar terputus dari rahmat Allah, tidak. Tapi ini kasus ceritanya kayak gitu keadaannya. Ini baru memahami kontekstual. Lah kalau ayat ini apa sebab nuzulnya? Allah memberitakan kepada kita, Allah punya tangan. Terus kita mau kontekstualkan kemana? Kontekstualnya, ya kan tidak mungkin Allah punya tangan. Nah ini berarti bukan kontekstual, ini penafsiran kamu aja. Ya. Mungkin para mahasiswa ngerti ya, tapi kalau apa namanya yang dibawa itu mungkin mikir apa sih tekstual, apa sih kontekstual? Biar kita menjelaskan Islam secara ilmiah. Kemudian ikhwatul iman, min ghairi tahrifin, tanpa dipalingkan maknanya. Tangannya tangan. Wala ta'tilin, dan tanpa dibatalkan sifat atau maknanya atau nama tersebut. Sifatnya tidak boleh dibatalkan, namanya tidak boleh dibatalkan. Contohnya apa dibatalkan? Dita'til. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huwas samiul basir." Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Berarti lazimnya kalau bisa mendengar, berarti memiliki alat pendengaran. Bisa melihat, berarti memiliki alat penglihatan. Mata alat penglihatan. Alat pendengaran telinga. Ya kan? Kalau Allah punya mata, punya telinga, sama dengan makhluk. Sudah, kita batalkan makna mata dan telinga. Tapi makna mendengarkan nggak dibatalkan. Kenapa? Kalau Allah nggak bisa mendengar, nggak jadi Tuhan. Tuhan harus bisa dengar gitu kan. Akhirnya dia tetapkan sifatnya, dia batalkan apa namanya. Jadi dia katakan Allah sami'un bila sam'in. Allah maha mendengar tanpa alat pendengaran. Basirun bila basar. Maha melihat tanpa alat penglihatan. Nah ini orang yang ta'til. Istilahnya mu'attilah. Orang yang memiliki madhab atau memiliki pemahaman mu'attilah. Membatalkan sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takyifin, dan gak boleh juga dibagaimanakan. Dibagaimanakan itu gimana maksudnya? Allah punya tangan nih tadi. Tangan Allah itu besarnya seperti gunung misalnya. Besarnya seperti ini. Tidak boleh dibagaimanakan. Kenapa? Ya karena Allah nggak ngasih tahu, nggak boleh. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita bilang Allah punya tangan tuh ngomong tentang Allah tanpa ilmu nanti. Nggak boleh dibagaimanakan. Atau karena dia pengen dipuji orang, pengen dihormati orang, tangannya Allah seperti tanganku nih, kuat gitu. Nggak boleh. Ya. Wala tamthilin, dan nggak boleh dimisalkan. Contoh tangan Allah seperti tanganku, tangan Allah seperti apa, nggak boleh.
Karena kenapa nggak boleh dimisalkan? Karena Allah telah jelas berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-180. Bukan, Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal Allah suatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga apa jadi maknanya? Mengimani nama dan sifat Allah, menetapkan apa saja yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa memalingkan maknanya, tanpa membatalkan maksudnya, tanpa membagaimanakan, dan tanpa mempermisalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Milik Allah nama-nama yang bagus, maka berdoalah kepadanya dengan menggunakannya. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakannya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah menyebut nama-nama dan sifat Allah, ini adalah perintah Allah. Dan ini sebab dikabulkannya doa. Sebut. Misalnya kita berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Wahai yang Maha Pengasih lagi Penyayang, sayangilah kami. Ya Tawwabul Ghafur, tub alaina. Wahai yang Maha penerima taubat dan Maha Pengampun, terimalah taubat kami. Waghfir lana dzunubana, dan ampunlah dosa-dosa kami. Ya Wahhab, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya wahai yang Maha menganugerahi, anugerahkanlah bagi kami di antara istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan kami. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah yang Maha menganugerahi. Itu maksudnya. Makanya di antara fungsi tujuan kita menghafal nama-nama Allah yang husna agar bisa menggunakannya sebagai wasilah doa kita. Sehingga menjadi melakukan sebab dikabulkannya doa. Ya. Ya Rahman, Ya Rahim. Terus. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Seterusnya itu jangan dicukupkan enak kayak lagu, enggak, tapi hikmahnya apa? Kita gunakan nama ini, kita fahami untuk berdoa dengannya. Karena itu salah satu sebab dikabulkannya doa, berdoa dengan berwasilah tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik, berdoalah dengannya. Dan ini salah satu tawasul yang diperbolehkan dalam Islam. Islam membolehkan tawasul. Tawasul yang diperbolehkan dalam Islam ada 3. Sisanya nggak boleh. Wabtaghu ilallahi wasilah. Carilah wasilah kepada Allah. Dan wasilah ini diperbolehkan dalam Islam ada 3. Yang pertama, at-tawasulu bi asma'illahi wa sifatihi. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tadi contohnya. Doa kita ditutup ataupun dimulai dengan nama dan sifat Allah. Ya Mu'idz, a'idna. Wahai yang Maha melindungi, lindungilah kami. Semua nama-nama Allah disampaikan situ semua. Ya. Ya Quddus, Ya Salam. Wahai yang Maha Suci, wahai yang Maha memberi keselamatan. Salimna, selamatkanlah kami.
Di antara gunakan nama-nama sifat Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawasul diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tawasul yang diperbolehkan adalah bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh. Pernah saya kisahkan suatu hadis yang cukup panjang, di mana ada salah satu tiga orang yang dia terjebak di dalam goa, kemudian pintu goa tertutup. Tidak ada lagi bisa keluar, sehingga masing-masing dalam keadaan terdesaknya berdoa. Masing-masing berdoa menyebutkan amal solehnya masing-masing. Yang satu menyebutkan amal solehnya, dia selalu amal soleh berupa berbakti kepada kedua orang tua. Dan minta dibukakan pintu, dibuat jalan keluar, terbuka sedikit, belum bisa keluar. Yang kedua menunjukkan amal soleh tentang amanah. Dia memperkerjakan orang, terus semua karyawannya digaji, ada satu orang yang belum mau ngambil gajinya. Lalu gaji orang ini dibuatnya usaha, kambing sampai banyak satu lembah. Ketika orang itu menagih upahnya, datang dikasihnya satu lembah kambing itu. Karena satu lembah kambing itu uang dari gaji itu, amanah. Kalau kita enggak, berapa tadi utang gaji kamu? 10 juta. Atau ambil 3 kambing tuh. Ya, ada sesuatu itu enggak, satu lembah ambil, karena memang uangnya dia amanah. Kalau itu amal soleh, minta diberi jalan keluar, dibuat jalan keluar, masih belum bisa keluar. Yang ketiga berdoa juga dengan amal solehnya. Apa? Al-ismah, menjaga kehormatan diri. Dia memiliki dia suka pada sepupunya yang sangat dia cintai, gandrung kepadanya, yang sangat berhasrat kepadanya. Suatu ketika nih perempuan benar-benar hajat minta bantuannya untuk menyambung hidupnya, dia mau bantu, dia kasih uang berapa dinar dengan syarat tuh wanita mau tidur dengannya. Karena saking cintanya gak ketahan lagi, lupa semua batasan. Ketika dia telah berada di atas perut seorang wanita tersebut, wanita itu mengatakan, janganlah kau buka suatu gembok kecuali dengan kuncinya, dengan cara yang halal. Maka dia teringat dan takut kepada Allah, dia biarkan wanita tersebut lari, dan dia biarkan juga uangnya dibawa. Ambillah uang ini dan pergilah. Dia nggak jadi berzina, menjaga kehormatan diri. Dan itu ternyata amal soleh dibuka semuanya. Jadi boleh tawasul dengan amal soleh. Misal antum, ya Allah, saya sekarang mendesak, saya setiap hari nggak pernah tinggal baca Quran. Dan apabila kau menganggap ini merupakan suatu amal soleh, maka mudahkan urusan saya. Boleh bertawasul dengan amal soleh. Saya setiap hari sedekah, ya gitu. Sampaikan bertawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul yang dibolehkan dalam Islam adalah tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, misal mendatangi seorang soleh, wahai fulan, saya melihat engkau orang yang baik, engkau yang taat kepada Allah, tolong bantu doa kepada Allah agar urusan saya dipermudah. Boleh. Ini sebagaimana kisah ketika sepeninggalnya Nabi SAW, dahulu di zamannya Nabi SAW masih hidup, orang-orang minta istasqi, minta doa istisqa, salat istisqa kepada Nabi SAW. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat mendatangi paman Nabi SAW, Abbas, dan mengatakan, ya Abbas, dahulu kami nastasqi min Rasulillah SAW, minta salat istisqa, minta doakan hujan kepada Nabi SAW. Sekarang Nabi telah meninggal, maka kami enggak melihat orang yang lebih baik dari kami, orang yang lebih taat dari kami kepada Allah kecuali engkau. Maka mintalah kepada Allah untuk istisqa. Lalu istisqa. Dari kisah hadis ini faedah yang luar biasa. Faedah yang pertama, kita tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Faedah yang kedua, sebabnya apa? Sebabnya para sahabat mintanya kepada Abbas radhiyallahu anhu yang masih hidup, enggak minta ke kuburan Nabi SAW. Faedah yang kedua, dalil telak tentang salahnya, kelirunya berdoa kepada yang dikubur. Kalau sekiranya berdoa kepada yang dikubur ini boleh atau disyariatkan, maka kuburan siapa yang paling berhak kita berdoa? Kuburan Nabi SAW.
Dan kuburan Nabi ada di hadapan para sahabat, mereka nggak doa ke kuburan Nabi SAW. Mereka mendatangi Abbas yang masih hidup untuk berdoa. Kalau kuburan Nabi SAW saja tidak boleh berdoa padanya, apalagi kuburan-kuburan selain Nabi SAW. Sesoleh apapun dia, siapa yang lebih soleh dari Nabi SAW? Faedah yang luar biasa dari kisah ini. Makanya saya bilang, Islam agama yang paling ilmiah dan rasional. Semua bisa dibuktikan dan dalil ilmiah. Dan semua bisa difahami dengan rasional. Ya. Kemudian Allah, kita lanjutkan lagi surat Al-A'raf ayat ke-180. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan hati-hatilah orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah, mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi nggak boleh kita palingkan maknanya, nggak boleh kita batalkan, nggak boleh kita simpangkan maknanya. Allah bilang punya tangan, ya Allah punya tangan. Dan dalil juga bahwasanya semua nama dan sifat Allah ini harus sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah adalah firman Allah. Quran surat Ar-Rum ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Jadi Allah enggak bisa dirumpamakan. Di langit dan di bumi, dan Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka semua sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sesuai dengan kekuasaan Allah dan keagungan Allah. Nggak boleh kita samakan dengan makhluk. Nah, ini kita akan berikan faidah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, "Wa qad dhalla fi hadzal amr ta'ifatan." Dan dalam perkara ini, perkara nama dan sifat Allah ini, tersesatlah dua kelompok. Sebelum saya lanjutkan, saya berikan pengertian. Kita beda antara bahasan kajian dengan bahasan vonis. Ta'yin. Paham? Dikatakan di sini, dalam permasalahan asma dan sifat ada dua kelompok yang tersesat. Ilmiah kan? Tapi jangan kalian katakan tuh kajian sunnah suka menyesatkan orang. Kita kan nggak menyesatkan orang, kita menjelaskan ada kelompok yang tersesat. Kalau ada orang datang ini, kamu sesat, tidak boleh. Sama halnya bila kita katakan orang yang nyembah berdoa di kuburan itu syirik, perbuatan syirik. Orang yang berdoa di kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, syirik karena berdoa kepada selain Allah. Ketika kita melihat orang berdoa di hadapan kuburan, nggak bisa kita vonis dia musyrik. Kenapa? Dalam kaidah idza tammati syurut wa intafatil mawani, harus syaratnya sempurna, penghalangnya terangkat. Dia itu berdoa di kuburan, itu berdoa kepada yang dikubur, tahu nggak kalau itu syirik? Oh ternyata nggak tahu, ya kasih tahu ilmunya, jelaskan dulu. Udah dijelaskan, dia tahu ilmunya, masih juga. Tanya lagi, kenapa masih? Anak tuh masih bingung, sini jelaskan lagi, udah. Masih lagi, tanya lagi, kenapa? Dia yakin tuh syirik, yakin. Dan yakin nggak mau berbuat, sudah selesai berarti penjelasan habis. Masih lagi, lihat penghalangnya. Apa penghalangnya? Kamu tahu itu syirik, iya. Kamu tahu ini syirik bawa ke neraka, iya. Kamu udah berazam gak mau melakukan, iya. Tapi kenapa kamu lakukan lagi? Saya ini dipaksa. Berarti penghalangnya karena paksaan. Gak bisa dikatakan musyrik karena dia dipaksa. Siapa yang maksa? Ini kalau saya gak gini nanti anak saya dibunuh. Kalau saya gak sih nanti gimana, dipaksa. Selesaikan masalah ini.
Sudah dia nggak dipaksa lagi, yang pemaksanya sudah selesai, semua urusan selesai, dia bebas merdeka, tinggal pilihan di dirinya, masih berbuat lagi. Dia datangin lagi, kenapa masih berbuat? Saya tahu ini syirik, saya tahu ini, saya nggak ada paksaan. Tapi kalau saya nggak berbuat kayak gini, saya nggak bisa hidup karena nggak dapat uang misalnya. Ya, berarti dia ilahnya di sana. Maka kita jelaskan peringatan. Antum milik kehidupan dunia, milik akhirat dunia. Berarti antum tetap mendakwakan, iya saya mendakwakan ini. Saya tahu ini tapi saya mau mendakwakan seperti ini biar saya bisa hidupnya mewah misalnya kan. Berarti sudah dikatakan ini musyrik. Orang berbuat syirik. Itu. Dengar penjelasan ini, kalau memang seperti ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengamalkan ilmunya, tidak akan mudah sesat, kafir, syirik. Enggak. Karena itu memang konsekuensinya. Kalau ada yang menuduh tuh kajian Ahlus Sunnah di sini di Radio Roja misalnya, itu suka nyesatkan orang. Saya ada jelaskan, ini kaidah Ahlus Sunnah dalam menghukumi suatu permasalahan. Berarti kalau dia menuduh seperti itu, dia nggak ngerti Ahlus Sunnah. Datang dulu, duduk, dengarkan ini kajian Ahlus Sunnah. Sejatinya kayak gini. Bukan mudah menuduh, memvonis dan semacam, nggak ada. Nah di sini kita katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam perkara asma wa sifat ada dua kelompok yang tersesat. Yang pertama, ihdahuma al-mu'attilah, kelompok yang membatalkan. Tadi saya sebutkan. Apa maksudnya? Alladzina ankarul asma'a was sifati au ba'diha. Alladzina ankarul asma'a was sifati au ba'daha. Yaitu orang-orang yang dia mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah atau sebagiannya. Nama ini dia terima, nama ini dia tolak. Allah itu Maha Pengasih, dia terima. Maha Penyayang, dia terima. Allah itu Jabbar, yang memaksa. Masa Allah maksa? Enggak, Allah enggak boleh memaksa. Enggak usah, ini salah nih. Ditolaknya. Nah, ini masuk mu'attilah. Dia menolak sebagian nama Allah yang Allah sebutkan. Kenapa dia menolak? Za'imina anna itsbataha yastalzimu tashbih. Dia menganggap kalau kita menetapkan nama tersebut ini mengharuskan menyerupai. Ai tashbihullah ta'ala bi khalqihi. Wa hadza za'mul batilun liwujuh. Maksudnya apa? Menyerupai Allah dan makhluknya. Contoh, Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk. Maka Allah enggak punya tangan. Nah, ini mu'attilah, membatalkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembatalan seperti ini pembatalan yang batil. Ya. Penganggapan seperti ini anggapan yang batil. Dari banyak sisi. Yang pertama, annahu yastalzimul lawazima batilah katanaqudi fi kalamillahi subhanahu. وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لازم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا. Sisi yang pertama, kalau sekiranya sebutan nama itu mengharuskan lawannya, pertentangannya. Kalau seandainya dikatakan ada nama Allah mengharuskan diserupai dengan makhluk, kalau Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk punya tangan, maka pemahaman ini mengandung makna berarti Allah itu perkataannya nggak konsekuen. Allah itu perkataannya nggak bisa dipegang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi dirinya suatu nama dan sifat. Kemudian Allah meniadakan permisalan dengan Allah. Enggak ada yang serupa dengan Allah, enggak ada permisalan bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau sekiranya menetapkan suatu nama Allah tadi mengharuskan menyerupai, maka berarti ada pertentangan antara kalamullah. Allah menetapkan gini, tapi Allah ngomong enggak ada permisalan, kan?
Maka berarti mendustakan sebagian ayat mendustakan ayat yang lain. Gak mungkin kayak gitu. Gak mungkin Allah gak konsekuen. Gak mungkin perkataan Allah gak bisa dipercaya. Ya. Sisi yang kedua, annahu la yalzamu min ittifaqi syai'aini fi ismin aw sifatin an yakuna mutamathilain. Sisi pendalilan yang kedua, enggak semua, enggak mengharuskan sesuatu yang sama nama mesti sama sifatnya atau serupa. Misalnya adalah manusia punya tangan, kursi punya tangan. Sama-sama namanya tangan, tapi sifatnya berbeda, bentuknya berbeda. Karena sama nama nggak melazimkan sama sifatnya. Surga punya sungai, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga sungai-sungai. Palembang punya sungai, Sungai Musi. Tidak mesti sama Sungai Musi dengan sungai di surga. Kalau sama mungkin orang mikir nak masuk surga, kan? Makanya sama nama nggak melazimkan sama sifat dan bentuknya. Ini sisi pemahaman yang kedua. فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع بصير متكلم ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. Sama kayak misalnya contohnya hewan punya kaki, manusia punya kaki. Kaki hewan, kaki manusia pun berbeda dan semisalnya. Sama nama intinya nggak melazimkan sama sifat. Kalau sekiranya antara makhluk saja sama nama, nggak mesti sama rupa, sama bentuk, sama sifat, apalagi terhadap penciptanya makhluk, tentu lebih nggak sama lagi. Sehingga kita tetapkan nama Allah punya tangan, Allah punya tangan. Gimana tangan Allah? Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Manusia punya tangan, hewan punya tangan, tapi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kelompok yang kedua, sebelum saya kasih contoh lagi, kita sebutkan kelompok yang kedua yang menyimpang atau tersesat dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan musyabbihah, yang suka menyerupai. Walaupun kalau antum cari tidak ada saya dapat kelompok Mu'attilah sama kelompok musyabbihah itu mana. Itu kan suatu istilah yang diberikan oleh para ulama akidah tentang orang yang berpemahaman suka menyerupai Allah dengan makhluk, disebut pemahaman musyabbihah. Ya gitu. Bukan siapa ketuanya kelompok ini, siapa sekretaris bendaharanya, bukan. Orang yang berpemahaman seperti itu disebut musyabbihah. Apa itu pemahaman musyabbihah itu? Alladzina athbatul asma'a was sifati ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi za'imina anna hadha muqtada dalalatin nusus li'anna Allah ta'ala yukhatibul ibad bima yafhamuna wa hadha za'mu batilun liwujuh. Yang kedua tadi, mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Yang tadi Mu'attilah dia membatalkan, menolak nama dan sifat Allah. Yang musyabbihah dia menetapkan nama dan sifat Allah, tapi ma'at tashbih. Tapi setelah dia menetapkan, dia serupakan Allah
dengan makhluknya Allah. Karena dia menganggap, kenapa dia serupakan? Allah punya tangan, berarti tangan Allah kayak ini. Diserupakan. Kenapa dia serupakan? Karena mereka meyakini bahwasanya ini adalah kandungan dari nasnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, tidaklah mengajak bicara manusia, maksudnya tidaklah memberikan kabar berita kepada manusia, kepada hambanya, kecuali dengan apa yang bisa dipahami hambanya. Makanya ketika Allah mengatakan suatu sifat tangan, berarti yang kita pahami ya tangan kayak gini. Ya, itu yang mereka pahami. Nah, pemahaman seperti ini pun keliru dengan beberapa sisi. Sebab yang pertama, anna musyabahatallahi ta'ala li khalqihi amrun batilun yabtuluhul aql wasyara' wa la yumkinu an yakuna muqtada nususil kitabi was sunnati amran batilan. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk perkara yang jelas-jelas batil. Ya. Yang ditolak oleh akal dan syariat. Akal kita menolak. Kalau sesama makhluk aja beda-beda sifatnya, masa kita dengan penciptanya makhluk sama? Kan akal pun menolak. Begitu juga syariat menolak. Allah dah bilang, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Secara syariat ditolak, serupa ini secara akal pun ditolak kalau serupa. Nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua, kenapa pemahaman seperti ini batin? Adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khatibul ibadi bima yafhamuna min haitsu aslil ma'na. Maksud Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara hamba ini dengan apa yang mereka fahami dari sisi maknanya. Makna kalimatnya. Tangan ya kita fahami tangan. Tapi mana wujudnya ya sesuai dengan keagungan Allah. Jadi kita difahami sesuai dengan makna. Ammal haqiqah wal kinna alladhi alaihi dhalikal ma'na fahuwa mimma ista'farallahu ta'ala biilmihi fima yata'allaqu bidzatihi wa sifatihi. Adapun hakikatnya bagaimananya, makna sejatinya bagaimana, maka ini yang Allah sembunyikan, yang Allah enggak kabarkan kepada kita, bersesuaian dengan nama dan sifat Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, fa idza athbatallahu li nafsihi annahu sami'un fa inna as-sam'a ma'lumun min haitsu aslul ma'na. Kalaulah Allah, ketika Allah menetapkan kepada dirinya Allah bahwasanya Allah itu sami'un, maha mendengar, maka as-sam'u, pendengaran, maklum, itu kita ketahui secara asal makna. Yang mendengar ya kita paham, mendengar itu ya kayak mana paham. Asal maknanya kita paham. Apa? Wa huwa idrakul aswat. Makna mendengar itu apa? Mendapati suatu suara. Sudah kita paham. Jadi suara apapun dia tahu. Itu kan? Itu makna mendengar. Sudah kita pahami. Lakin haqiqata dzalika bin nisbati ila sam'illahi ta'ala ghairu ma'luma. Tapi hakikatnya, hakikat pendengaran Allah itu gimana? Kita enggak tahu, enggak Allah kasih tahu. Di anna haqiqatas sam'i tatabayan hatta fil makhluqati fattabayun fiha bainal khaliqi wal makhluk abyanu wa a'zam. Kenapa? Karena hakikat pendengaran itu jelas kan antara makhluk. Kita pun telah mengetahui mendengar gimana jelas. Nah, apalagi antara makhluk dan penciptanya makhluk. Tentu ada perbedaan. Kita sesama makhluk aja kemampuan mendengar pun beda. Bentuk telinga kita dengan telinga makhluk lain beda. Ya, cangkir punya telinga cangkir. Kita punya telinga, beda telinga kita dengan telinga cangkir. Ya kan? Itu antara. Contoh lagi. Wa idza akhbara Allah Ta'ala an nafsihi annahu istawa 'ala 'arsyihi fa innal istiwa'a min haitsu asli ma'na ma'lum. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang dirinya bahwasanya Allah itu istawa. Makna terjemah bebasnya bersemayam. Ya, makna kata istawa itu ala wartafa. Makna istawa dalam bahasa Arab artinya ala wartafa, di atas dan tinggi. Sudah berarti kalau istawa
ya bersemayam di atas dan tinggi. Secara makna kita fahami semayam. Lakin hakikat al-istiwa illati huwa alaihi ghairi ma'lumah binisbati ila istiwa'illahi ala arsyihi. Akan tetapi hakikat bersemayamnya Allah di atas arasnya enggak kita ketahui. Ya? Enggak kita ketahui. Jadi sudah sesuai dengan keagungan Allah. Enggak bisa kita langsung serupai Allah bersemayam di atas aras seperti saya sekarang bersemayam di atas ini. Enggak boleh. Kenapa? Kalau dipahami seperti ini banyak sekali kerusakan. Yang pertama, apa? Berarti ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kita pahami Allah bersemayam di atas aras seperti saya duduk di atas kursi ini, berarti kita akan timbul pemahaman ada makhluk yang lebih besar dari Allah. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oh kalau gitu Ustaz, kayak duduk di kursi ini. Kursi di kafe, kursinya kecil dia besar. Nggak bisa juga. Kenapa? Nggak tahu yang di bawahnya gimana. Padahal Allah tahu segala sesuatu. Kok bisa? Nggak bisa. Nah, makanya karena kita nggak tahu ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa al-istiwa'u ala kursiyyi mustaqirrun kal-istiwa'i ala rahlin ba'irin sa'bun nufurin. Fa idza tabayanat fi haqqil makhluq fattabayun fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa azam. Ketika tampak jelas bagi kita perbedaan antara duduk di kursi dengan duduk di atas punggung onta, beda rasanya. Di kursi mantap, onta goyang-goyang nak nyampak, jadi ya. Jelas bedanya, apalagi kita mau menyamakan duduknya kita, bersemayam kita dengan bersemayamnya pencipta kita, tentu akan jauh lagi berbeda. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah agak menegur suatu ucapan salah seorang penuntut ilmu, dai, yang semoga kita sama-sama diberikan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, yang langsung menuduh ahlu sunnah wal jamaah suka menyesatkan, tetapi keluar dari lisannya yang justru dia yang menyesatkan. Barang siapa yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras, katanya, tinggi di atas aras, maka ini orang-orang yang batil, sesat, pikirannya pendek, musyabbiha, katanya. Kenapa musyabbiha? Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk yang bersemayam di atas kursi ini. Allah itu di setiap tempat, di mana-mana, nah, itu kan sepertinya. Nah, ini diantara justru menuduh orang yang memahami Allah bersemayam di atas aras itu di atas aras dengan suka menyesatkan, justru dengan perkataan seperti tadi dia yang menyesatkan. Ya. Semoga sama-sama diberikan hidayah. Dan kalau pernyataan seperti itu dikatakan benar, maka kita katakan agama Islam paling ilmiah. Maka ketika kita mengatakan Allah di mana-mana, justru tambah jauh dari ilmiah. Kenapa? Kalau Allah di mana-mana, apakah ketika kita buang air di kamar mandi Allah ada di situ? Enggak gitu. Jadi Allah di mana-mana di tempat yang suci. Oke. Berubah lagi kan? Allah di mana-mana tempat yang suci. Kalau gitu, ketika kita masuk kamar mandi Allah nggak tahu dong. Oh, Allah tahu. Nah, gimana lagi nih pemahamannya, bingung lagi. Itu dari satu sisi. Secara akal pun tidak masuk itu. Padahal agama Islam ilmiah. Sisi yang kedua, kenapa perkara tersebut batil ketika kita mengatakan Allah di mana-mana? Ini terjawab oleh perkataan penuntut ilmu tadi, atau sebagian orang yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan Allah di atas aras, apa namanya? Dia musyabbiha, bukan ahlus sunnah wal jamaah, katanya. Sudah selesai. Terus dia mengatakan pada momen yang lainnya, barang siapa yang tidak mengimani peristiwa Isra Mi'raj, maka dia kafir, katanya, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang kita coba analisa. Isra Mi'raj itu gimana kisahnya?
Nabi diisrakan, dijalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya, dalam satu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekitarnya. Ya. Kemudian u'rija, dinaikkan mi'raj ke langit sampai ke Sidratul Muntaha di atas langit ke-7. Terus ngapain di situ? Ketemu Allah kan? Diperintahkan untuk sholat. Berarti Allah di mana? Di atas. Tuh. Ya justru membantah keyakinannya ceramahnya sendiri. Kalau kita beriman ke peristiwa Isra Mi'raj, berarti kita beriman Allah di atas langit, di atas arsy. Kan arsy berada di atas langit yang ke-7. Allah di atas arsy, di langit, di atas langit. Ini ya. Terus di mana kalau Allah di atas? Berarti Allah nggak tahu yang di bawah. Nah ini salah. Bedakan antara zat Allah dan kekuatan Allah, kemampuan Allah. Secara zat Allah ceritakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam atas arsy. Tetapi secara ilmu Allah yuhitu kulla syai', ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi di mana-mana iya, di mana-mana ilmu Allah di mana-mana. Tempat kotor, tempat bersih Allah tahu. Semut di malam yang gelap gulita, di batu hitam yang licin, Allah pun kelihatan. Allah tahu. Ilmu Allah meliputi itu semua. Ya. Ini cara memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, memahami asma wa sifat, dan paling ilmiah. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yuthmiru lil mu'minina thamaratin jalilatin minha. Dan beriman kepada Allah Jalla wa'ala dari apa saja yang telah kita sifatkan semuanya. Apa yang kita sifatkan di sini? Kita sifatkan beriman kepada Allah mengandung 4 kandungan: beriman dengan keberadaan Allah, wujudnya Allah, beriman dengan rububiyahnya Allah, beriman dengan uluhiyahnya Allah, beriman dengan nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini membuahkan banyak buah bagi kaum mukminin. Ya. Di antaranya yang pertama. Jadi beriman kepada Allah membuahkan banyak sekali buahnya. Buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tahqiqu tauhidillahi ta'ala. Mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairahu. Kenapa bisa mewujudkan tauhid? Ketika kita beriman kepada Allah dengan iman seperti ini, mewujudkan tauhid, karena kita tidak akan bergantung kepada selain Allah dalam pengharapan, tidak pula dalam ketakutan, dan tidak pula menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada selain Allah, enggak berharap kecuali kepada Allah, dan enggak nyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini buah. Ya, kenapa kita berharap kepada selain Allah? Toh kita mengetahui Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka kita berharapnya kepada Allah. Buahnya kan? Kemudian kita nggak takut kepada siapapun. Kenapa? Allah yang mematikan. Takut apa? Takut lapar, Allah yang kasih rezeki. Takut apa? Makanya diantaranya buahnya kita benar-benar bersandar kepada Allah. Terus kita nggak bakal nyembah selain Allah, nyembah kuburan, minta nomor misalnya semacamnya. Untuk apa? Untuk dapat rezeki, yang ngasih rezeki Allah. Yang berhak disembah ya Allah. Makanya kita nggak bakal nyembah kepada selain Allah. Ini buahnya. Jadi kalau masih ada yang dia nyembah selain Allah, bergantung kepada selain Allah, takut kepada selain Allah,
maka dipertanyakan imannya atau imannya masih belum baik, kurang baik. Buah yang kedua dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamalu mahabbatillah. Membuahkan kesempurnaan cinta kepada Allah. Membuahkan kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zimihi bimuqtada asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Dan membuahkan keagungan, membuahkan kesempurnaan pengagungan terhadapnya. Karena kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik. Sifat nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Allah Akbar tambah, Allah Maha Besar tambah diagungi. Ya. Ketika mohon bantuan Allah Jabbar, Allah Aziz, Allah Maha Perkasa, Allah Ghani, Maha Kaya, dan semacamnya akan membuahkan kesempurnaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita tutup kajian ini, maka ana tambahkan satu buah hadis yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi tis'an wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah faman ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya, dia masuk surga. Apa makna menghitungnya di sini? Nah, sebagian yang memahami tekstual tadi, dan ini boleh, ya hitung. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'min sampai 9. Itu kan? Benar, ini pemahaman yang pertama. Menghitungnya pun berpahala, luar biasa. Yang kedua, makna menghitung adalah tadi bertawasul dengan nama dan sifatnya. Dia itu Allahu Rahman irhamna, Allahu Ghafur ighfir lana, Allah ya Tawwab tub alaina, ya Aziz a'izna, a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din fa innaka antal azizul hakim. Apa? Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan makna dan kandungannya. Ketika Allah Rahman, Allah Maha Penyayang, kita berupaya untuk bisa menjadi orang yang penyayang. Allahur Rahim, Allah Jawwa, Allah Karim, Allah yang Maha Karim, yang Maha Dermawan, kita berupaya untuk menjadi dermawan. Mengamalkan isi kandungannya. Allahu Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jangan ngomong yang buruk-buruk walaupun kecil. Jangan berbuat yang dosa-dosa walaupun sendirian. Allah Maha melihat. Ini mengamalkan isi kandungannya. Itu makna barang siapa yang menghitungnya, dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau memang itu dalilnya, Allah punya 99 nama. Padahal lebih, kok bisa kita bilang padahal lebih? Nanti ya. Kalau dari hadis ini tadi, kita dapat kabar dari Nabi SAW bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Berarti bagaimana dengan orang yang membatasi nama Allah, sifat Allah hanya 20? Menyelisih dalil yang pertama. Dalilnya jelas, Allah punya 99. Tapi dibatasi 20. Yang kedua, dikhawatirkan masuk kepada kelompok Mu'attilah yang membatalkan sebagian nama dan sifat Allah. Dari 99 tinggal 20. Dan biasanya kaidahnya kullu mu'attilah musyabbihah. Walaysa kullu musyabbihah mu'attilah.
Semua yang mu'attilah, yang membatalkan nama sifat Allah, dia itu musyabbihah. Dia itu telah terjatuh kepada menyerupai Allah. Kenapa? Karena tidaklah dia membatalkan nama dan sifat Allah kecuali karena setelah dia serupai dengan makhluk. Kalau Allah punya tangan berarti mirip dengan makhluk dong. Oh, sudah, Allah nggak usah punya tangan. Berarti ketika dia membatalkan sifat Allah punya tangan, dia sudah menyerupai Allah dengan makhluk. Ya, sehingga dikumpulkan jadilah 20. Apa 20 itu? Wujud kidam baqa mukhalafatul lihawadithi alqaimun li nafsihi. Ayo, pelajaran kita SD. Ya, wujud ada Allah itu. Itu dipikirin nih. Allah ini ada. Gak mungkin gak ada. Kalau gak ada yang disembah. Berarti wujud ada. Allah itu pertama. Sebelum Allah gak ada siapa-siapa. Allah ada kemudian menciptakan semua yang ada. Berarti Allah kidam lebih dulu. Pikir lagi. Nanti kalau kiamat semua binasa, tapi Allah nggak binasa. Allah kekal. Kekal bahasa Arabnya bako. Nah, Allah kekal. Allah surab, kita makhluk. Allah nggak mungkin sama dengan makhluk. Allah bedalah. Makanya mukhalafatul lihawadisi, berbeda dengan segala yang ada. Allah itu nggak butuh orang, orang yang butuh Allah. Maka Allah berdiri sendiri, qaimun li nafsihi. Nah, itu diantaranya. Jadi lafal-lafal yang kita tetapkan itu nggak ada sebenarnya lafal itu di dalam Al-Quran, tapi itu berdasarkan pemikiran orang yang soleh. Saya kata orang yang soleh, kenapa? Dia ingin menjelaskan Islam ini agar orang bisa menerima, tetapi ternyata menggunakan cara yang mungkin kurang begitu tepat karena bisa sampai membatalkan beberapa nama dan sifat Allah yang lainnya itu ya cara saya bicara. Jangan saya bilang oh itu aliran tuh sesat, habis kita. Bukan takut tapi husnuzon. Kenapa? Rata-rata husnuzon karena menyelamatkan Allah dari penyerupaan, maka muncullah kelompok ini. Karena dia ingin memahamkan tentang Allah kepada umat, susah, akhirnya dibuatlah pemikiran seperti ini. Niatnya bagus awalnya, tapi ketika ketahuan itu ternyata kurang tepat, maka ditepati, dilurusi situ. Kayak gitu. Sama kayak kisah-kisah mungkin ada pertama kali Islam masuk, asimilasi dengan budaya Hindu gitu kan. Terus para dai atau sunan ya itu mendakwakan Islam bertahap dikit. Nah, sampai diterima dakwanya, kemudian belum selesai dia dakwanya meninggal. Nah, ketika kita tahu ilmunya ini, teruskan kikis yang sirik-sirik ini kembali kepada tauhid. Ya kan, harusnya kayak gitu. Jadi nggak bisa kita salahkan. Wah, ini sunan ini salah nih dakwanya nih. Enggak, tapi proses dakwanya kan. Nah, kita meneruskan. Bukan malah membenarkan yang salahnya, tapi mentasfiyah. Yang salahnya diluruskan karena kita meneruskan perjuangannya untuk meluruskan kesalahan-kesalahan ini. Itu konsep pemahamannya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada yang tanyakan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan bertawasul dengan amal soleh, Ustaz. Kan di sini kan tadi kan Ustaz sebutkan bahwa amal soleh itu kan yang dikerjakan secara terus menerus ya, Ustaz. Nah, terus di sini saya ingin bertanya. Di mana itu kata lafal itu? Amal soleh yang dikerjakan terus menerus. Iya, tadi kan Ustaz bilang kan kalau bertawasul dengan amal soleh yang dikerjakan secara istiqomah gitu, Ustaz ya? Enggak. Nah, terus gini, Ustaz. Gimana kalau misalkan orang itu berniat untuk melakukan amal soleh, baru niatnya sadar, Ustaz, tapi belum merealisasikannya, itu bagaimana, Ustaz? Apakah itu diperbolehkan untuk bertawasul dengan niatnya itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, jadi maksudnya contoh yang saya berikan adalah orang yang
bertawasul dalam hadis Nabi tadi, bertawasul dengan amal solehnya berupa kebaktiannya kepada kedua orang tua yang rutin dia kerjakan terus menerus. Tapi enggak saya bilang harus amal soleh itu terus menerus. Kenapa? Karena contoh yang ketiga, yang dia suka sama seorang ahwat ya sampai sudah di atas perutnya, kan enggak terus menerus, kali itu aja kejadiannya. Masa terus menerus? Kalau terus menerus mungkin celaka juga jadinya kan. Kejadiannya sekali itu aja kejadiannya. Jadi contoh ini difahami ya. Nah kemudian bagaimana dengan orang yang bertawasul dengan amal soleh yang baru niat, belum dikerjakan, tapi bertawasul dengan itu. Jadi ya Allah, aku pernah berniat nak haji, tapi belum haji. Nah kalau niat ini baik ya Allah bantulah. Nah, ini misalnya kayak gitu kan. Boleh nggak tawasulnya dengan gitu? Ya boleh, silakan. Tapi kekuatan dikabulkannya ya sesuai dengan perjuangannya. Benar nggak? Antum mau mukul paku ke dinding dengan menggunakan alat, yaitu tawasul. Satu pakai garpu, satu pakai pukul besi. Nah, kira-kira yang mana yang lebih dalam nancepnya? Itu pukul besi. Ya, satu atau pakai niat. Aku niat nih mukul ini pakai palu nih. Tapi karena palunya belum ada, wujud amalannya ada, ya sudah dengan niat dulu, tangan. Kayak gitu kan. Nah, kira-kira masuk nggak? Ya adalah masuk dikit-dikit mungkinnya ya kuat, tapi kan prosesnya betul lama. Gambarannya seperti itu. Kenapa? Karena bilang boleh karena niat soleh itu dia balas sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Islam. Orang yang berniat melakukan kebaikan dan telah dia jalankan kebaikan tersebut tapi nggak berhasil, bukti niat itu diwujudkan ya khatul iman. Dia mau ke masjid. Niatnya mau sholat ke masjid. Sudah dia melangkah ke masjid. Tiba-tiba di jalan macet. Jadi dia nggak ke masjid akhirnya, telat dia, nggak dapat jamaah. Sudah dia nggak dapat jamaah. Niatnya mau sholat berjamaah tuh, jadi nggak dapat jamaah. Maka niat ini sudah dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala jamaah, karena sudah ada langkahnya. Tapi kalau niat belum diadakan langkah, itu belum dihitung. Jadi maksudnya telah dicatat ketika dia sudah wujud mau melakukan niat tersebut. Beda halnya dengan niat buruk. Kalau niat buruk diniatkan, ya, itu belum berdosa. Kecuali dia lakukan, baru kena dosa. Kalau amal soleh niat aja udah berpahala. Saat kalau saya niat aja tapi belum melangkah, cuma niat aja sudah insya Allah sudah merupakan kebaikan. Dan tentunya tingkatan pahala berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berbuat buruk tidak akan dicatat dosa sampai mengerjakannya. Dan bentuk mengerjakannya tidak mesti berhasil. Orang niat curi celengan masjid misalnya, datang dia ke masjid, sudah dilakukan, dicongkel-congkel, sejam tidak keluar-keluar, datang merebutnya, tidak jadi, sudah, ya Allah aku tidak jadi berbuat buruk ya Allah. Nah itu karena tidak berhasil. Itu bukan tidak jadi, tetap dicatat. Nah kalau kita nggak jadi berbuat buruk, itu dapat pahala. Tapi benar-benar bukan tidak jadi karena nggak berhasil. Ketika sudah niat mau melangkah buruk-buruk, teringat, astagfirullah ini nggak boleh ini, sudah nggak jadi. Nah, ini berpahala. Ini berpahala. Ya. Tapi kalau nggak jadi karena gagal tadi, ini nggak berpahala. Contoh kisah Nabi Yusuf. Ketika dia mau berzina dengan dengan Imratul Aziz, saya nggak berani nyebut namanya karena nama itu Israiliyat. Yang jelasnya di Al-Quran Imratul Aziz, istrinya seorang penguasa, mau berzina. Kenapa saya bilang mau berzina? Karena ada ayatnya jelas. Kita mungkin antum memahami Nabi Yusuf nggak mau, dipaksa. Ya, enggak. Ayatnya jelas Nabi Yusuf udah mau. Sudah hampir terjadi itu perzinahan. Kok bisa Allah nuduh antum nuduh gitu? Enggak ada nuduh. Allah yang bilang, walaqad hamma bihi wa hammat biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Imratul Aziz sudah berhasrat dengannya Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf sudah berhasrat kepadanya. Sudah mau jadi itu. Walau la ra'a burhana rabbi. Kalau enggak karena dia melihat keterangan dari Allah, teringat tentang Allah, makanya dia jadi mundur, enggak jadi. Tersadarkan, wah ini enggak boleh, lari. Ketika lari, marah, orang sudah hasrat. Ini lari, ini tarik, sobeklah baju di belakangnya. Itu saya kayak gitu ya.
Nah, bisa nggak orang yang sudah hasrat sudah hasrat melepas diri? Kalau kita imannya lemah, dah hasrat tanggung gitu kan? Ini bahaya. Susah ikhwatul iman. Makanya jangan berani, jangan sok. Kalau saya kayak gitu, anak mau dapat pahala seperti Nabi Yusuf aja lah. Nanti anak pacaran dulu. Nanti kalau ketika sudah berdua, nanti anak gak jadi ya. Jangan harap gak jadi. Nanti malah beda keimanannya. Makanya besar sekali pahala Nabi Yusuf itu. Karena bisa menahan sesuatu yang sudah berhasrat. Ya, bukan antum bayangkan Nabi Yusuf gak mau. Nabi Yusuf kan ganteng, dia gak cantik-cantik amat, sudah gak mau. Itu mudah. Sama kayak antum melihat orang yang jelek yang mau sama antum, gak mau ngelihatnya kan mudah. Ini enggak. Sudah sama-sama hasrat, gimana bisa ngelepasin diri gitu. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Tad, apakah membuat sedekah di rumah minta mendoakan keselamatan dan kelancaran dalam suatu hajat? Apakah itu termasuk tawasul kepada orang yang masih hidup, meminta mendoakan kebaikan? Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Baik. Kita kasih sedekah ke orang, terus minta didoain. Intinya kayak gitu kan, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Dan memang sunnahnya seperti itu. Ketika kita diberi makan, sunnahnya kita mendoakan orang yang kasih makan. Kebanyakan kita ini dikasih makan, nggak ada doa, cuma ucapan terima kasih. Doa ikhwatul iman. Ada Nabi ajarkan. Nabi doa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ini diajarkan Nabi SAW. Ketika seorang mendapatkan makanan dari orang lain, maka hendaknya dia mendoakan orang yang memberi makan dengan doa, ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan, dan berilah minum orang yang memberiku minum. Mesti didoakan. Dan kalau dia minta doa kebaikan lainnya, doakan. Yang pertama kenapa? Hak seorang mukmin. Ketika minta doa, kita doakan dia. Ya, tidak apa-apa. Bukan berarti pamrih, nyogok doa, bukan. Maksudnya gini, ketika dia nggak kasih makan pun, dia minta kita doakan, ya kita doakan. Selama aku mukmin. Nanti dan dia ingin bernilai pahala, ingin sedekah, dia kasihlah kita yang lainnya dikasih. Tolong bantu doa, kita bantu dengan doa, nggak apa-apa. Ya. Yang salah tuh bukan seperti yang salah tuh ritual yang nggak ada contohnya. Tentang ini kasih, silakan duduk, baca ini, baca ini, baca ini. Ini kan ritual yang nggak ada contohnya, ini yang salah. Tapi ketika kita beri makan, tolong bantu doa, ini memang seperti itu. Setiap siapapun yang memberikan makan, kita bantu doa. Karena Nabi SAW bersabda, balaslah kebaikan orang dengan kebaikan serupa. Atau kalau nggak mampu dengan doa. Jadi setiap kebaikan kita balas dengan doa. Maka itulah sebabnya muncul kalimat jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini umum, kebaikan apapun. Tapi ketika kebaikan makanan ada doa lain tadi. Allahumma atiman atamani waskiman mansaqani. Antum praktekkan doa ini. Insya Allah tambah akrab. Dan jadi dakwah. Ana pernah ya, biasa habis kajian, duduk kita ajak makan, habis makan ngobrol. Setelah makan ana doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kaget. Itu doa apa, Ustaz? Itu doa sudah makan, dia bilang. Ustaz, alhamdulillah aja nih. Oh, ini doanya sudah. Terus sudah mau tutup, Allahumma atiman atmani waskiman saqani. Itu doa apa lagi? Ya ini doa ketika kita mendoakan orang yang memberi makan. Makanya sebabnya Nabi mengatakan la ya'kulu ta'amakum illa taqi. Jangan makan makanan kalian kecuali yang bertakwa. Kenapa? Kalau orang bertakwa makan makanan kita didoain. Tapi kalau kita ngasih orang-orang sembarangan yang enggak doa, oh ya makasih, kan? Ya alhamdulillah kita dapat pahala dari sedekah, tapi kurang doa. Tapi kalau kita ngasih orang soleh dapat pahala sedekah, dapat doa juga. Ini antaranya. Kalau gitu sudah adil, yang nggak soleh nggak dapat sedekah, bukan gitu. Yang nggak soleh biar jadi soleh. Itu diantara hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Iya Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kita boleh meminta didoakan kepada orang tua kita yang tidak soleh? Syukron Ustaz. Apakah boleh kita minta didoakan oleh orang tua kita yang tidak soleh? Boleh. Kenapa? Karena orang tua ada dalil khusus. Doanya orang tua kepada anaknya makbul, dikabulkan. Dalil khusus. Karena dari ini keumuman. Tidak dikatakan doanya orang tua yang soleh untuk anaknya dikabulkan, tidak.
Doanya orang tua untuk anaknya dikabulkan. Tapi kalau doa anak yang soleh baru dikabulkan. Ketika orang tua meninggal, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Ketika manusia meninggal dunia, putus amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi kalau anak nak doa orang tua soleh. Tapi orang tua doain anak, tidak ada keterangan diikat harus soleh. Makanya itulah pentingnya bakti sama orang tua. Pentingnya berbuat baik, pentingnya nyenengin hati orang tua. Orang tuanya nggak soleh, tapi antum buat hatinya sakit. Dia doa keburukan, ketimpa keburukan. Itu doa orang tua itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi tegaskan lagi, ridallah tahta ridal walidain, sukhtullah tahta sukhtil walidain. Ridho Allah di bawah keriduan kedua orang tua. Murkanya Allah di bawah murkanya kedua orang tua. Dikandeng soleh enggak? Orang tua umum. Ridhonya orang Allah di bawah ridho orang tua. Enggak dikatakan di bawah ridho orang tua yang soleh. Murka Allah di bawah murka orang tua. Tidak dikatakan murka orang tua yang soleh. Orang tua soleh enggak soleh, ketika dia murka, marah dengan kita, dan dia mengucapkan kalimat yang buruk, mendoakan keburukan bagi kita, hati-hati bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau enggak soleh, sama muslim ya. Kalau kafir beda. Kalau muslim tetap walaupun enggak soleh. Dan karena memang orang muslim surganya adalah orang tuanya, bahkan lebih bagus daripada jihad. Pernah dengar kisah ketika seorang sahabat minta izin kepada Nabi untuk berjihad ikut perang. Nabi katakan, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup, dua orang tuamu? Naam, fajahid fihima, maka berjihadlah kepada keduanya. Jadi jihadnya itu untuk membahagiakan dua orang tua ini. Ya, ini diantaranya. Jadi ini kunci umum dari Islam. Insya Allah pertanyaan gak keluar lagi. Karena ada yang bertanya sama anak, Ustaz, saya itu ada orang tua nanti buruk, Ustaz. Anak pengen ini nggak boleh. Akhirnya anak ribut segala macam. Tapi anak buat dia sakit hati. Cuman dia yang salah, Ustaz. Gimana? Tetap cari ridho orang tua. Minta maaf. Ya. Dan orang tua statusnya bukan kawan. Dia lebih dari kawan. Kalau kawan kita sakit hati beesanan. Ya, musuhan lah. Musuhan ya beesan. Musuhan kita berhari-hari. Orang tua tidak boleh. Tak boleh. Kita ribut sama kawan yang salah, kita tahzir dia, kita jauhin dia. Udah. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Nggak halal bagi seorang muslim mengasingkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini orang kawan. Nah, orang tua ribut, orang tua yang salah misalnya. Ribut kita mau hajar, diasingin, nggak mau ketemu lagi, nggak mau ditegur, nggak mau tanya kabar, nggak mau dikunjungi, neraka. Ragima anfun man adraka walidahu kilahuma au ahaduhuma indal kibari walam yadkhul jannah. Celaka orang, dia mendapati kedua orang tuanya atau kedua-duanya atau salah satu dari keduanya yang masih hidup ketika usia rentahnya, tapi nggak jadi sebab dia masuk surga. Dan kalau masalah bahas tentang birrul walidain, insyaallah ada satu kitab khusus yang berjudul Birrul Walidain. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ya, silakan. Ya. Bagaimana menasihati? Suruh taubat. Ya, suruh taubat ikhwatul iman. Karena harus dirinci. Banyak yang belum diajarkan Nabi, banyak syaratnya taubat. Tapi keumuman dalil, ingat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwalah jalan Tuhanmu dengan hikmah, lemah lembut sesuai Quran Sunnah, mau'izah hasanah, nasihat yang baik, atau diskusi dengan cara yang terbaik. Jangan langsung vonis. Nah, kamu kan melakukan perkara yang gak ada contoh Nabi. Kamu ini berbuat bid'ah, neraka. Jangan. Tambah lari. Akhi, antum tuh kan selama ini bermaksiat, membuat perkara yang tidak dicontohkan dalam Islam, dan perkara itu tertolak. Ayo, kapan lagi kita beralih
kepada amalan yang benar-benar dicontohkan Nabi. Karena kita nggak tahu kapan mau meninggal. Kan gitu lebih enak dengarnya. Nah gitu. Makanya dengan dakwah pun lebih hikmah. Allah Ta'ala alam. Ini ingat kata pepatah. Kata pepatah apa namanya, teka-teki ya. Naik apa yang nggak turun-turun? Ayo apa? Naik apa yang nggak turun-turun? Hah? Naik motor nanti turun. Naik mobil nanti turun. Naik tangga nanti turun. Naik apa yang nggak turun-turun? Naik haji. Nggak ada orang turun haji. Ya. Nah, bagaimana biar iman kita nggak turun-turun? Itu sudah dijelaskan pengertian iman. Nih catat nih. Ini kita tutup ya, dan mau maghrib. Catat nih pengertian iman nih. Iman inda ahli sunnati wal jamaah. Pengertian iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, al imanu qaulun bil lisan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Kita katakan la ilaha illallah. Diucapkan benar, aku beriman kepada Allah, tidak ada sembahan yang berhak sembah kecuali Allah, diucapkan. Wa tasdiqun bil janan, dan diyakini, dibenarkan oleh hatinya. Jadi setelah diucapin diyakini. Jangan ngomong enggak ada sembahan yang berhak sembah kecuali Allah masih nyembah Allah, berarti enggak yakin. Wal amalu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Anggota badan diamalkan. Iman dia berarti wujud imannya apa? Salat, puasa, zakat, itu semua diwujudkan. Beriman, ngucapin beriman, yakin beriman, tidak mau salat. Nah, salah lagi. Ya, nggak bisa. Jadi, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman. Nah, ini yang penting akidah sunnah wal jamaah. Iman itu bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Wayan kusu bi ta'ati syaitan, dan iman akan turun ketika mentaati syaitan. Jadi dari pengertian ini aja sudah bisa dicarikan jawabannya. Berarti bagaimana biar imannya naik nggak turun-turun? Berupayalah untuk selalu mentaati Allah, jangan mentaati syaitan. Maka imannya akan terus naik, nggak turun-turun. Tapi ketika dia mentaati syaitan, imannya akan turun. Ya, makanya amal saat terbukti kan? Contoh, sekarang ketika kita melakukan ketaatan di bulan Ramadan, siang hari puasa, ketaatan, naik iman kita. Yang semula baca Quran males jadi agak rajin. Baca Quran, ketaatan bukan? Ketaatan, nambah lagi iman kita. Yang semula sedekah males, agak lancar. Sedekah ketaatan bukan? Ketaatan, naik lagi iman kita. Yang semula jarang ke masjid terus. Ya kan? Ke masjid itu ketaatan, nambah lagi iman kita. Yang semula tidak dengar kajian jadi mendengar kajian. Dengar kajian, ketaatan, naik lagi imannya. Terus sampai nak ngejar malam Lailatul Qadar. Naik terus imannya. Habis Ramadan, puasa tidak, berkurang ketaatannya. Makannya kenyang nian, pelampiasan. Makannya berlebihan, kemaksiatan. Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka berlebih-lebihan. Lebih-lebihan, segala yang bersoda diminum. Ya, akhirnya apa? Lesu. Enggak ke masjid. Capek, Sudah, enggak ke masjid, berkurang imannya. Baca Quran, berkurang. Sejus sehari jadi selembar berak dapat, ya kan? Tidak baca Quran, berkurang lagi. Akhirnya apa? Akhirnya itu. Jadi bolong-bolong, kan? Kenapa? Karena imannya turun. Jadi ya itu, memang fitrah sunnah, iman itu naik dan turun. Kalau mau naik tidak turun-turun, ya taat, jangan turun-turun. Jangan maksiat. Ketika maksiat maka akan turun. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana menjaga diri untuk tetap istiqomah, melakukan ketaatan, berjuang dan minta tolong sama Allah. Karena kita gak bisa jamin, kita hidup di lingkungan yang penuh fitnah. Banyak sekali yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada pertemuan
kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kaki kita untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk dimudahkan menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk bisa ditunjukkan jalan yang lurus dan istiqomah di atas jalan yang lurus. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yuwafiqana ila siratihil mustaqim wa an yaj'alana min ibadihil muttaqin dzawil akhlaqil mahbubin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.